Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fena Oktarina. Saya dari kelas manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman yang telah saya rangkum dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 12. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan dari kelompok 1. Manajemen dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, personalia, pengarahan, dan pengawasan anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan sendiri adalah proses mengetahui aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan. Seorang pemimpin memiliki tugas-tugas seperti pemimpin bekerja dengan orang lain, pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan, pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas, pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual. Terdapat 3 teori tentang pendekatan kepemimpinan, yaitu yang pertama pendekatan personal, pendekatan perilaku, dan pendekatan kontingensi. Selanjutnya, keterampilan manajemen. Keterampilan manajemen adalah keterampilan untuk mengatur, mengkoordinasikan, dan menggerakkan para bawahan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan organisasi. Ada 2 macam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, keputusan auto-generated dan keputusan induced. Nah, keputusan auto-generated yaitu keputusan diambil dengan cepat dan kurang melakukan pertimbangan data, informasi, dan fakta dan lapangan keputusannya. Dan keputusan induced yaitu keputusan diambil melalui manajemen ilmiah sehingga keputusan yang diambil itu logis, ideal, dan rasional untuk dilaksanakan dan resikonya cenderung sangat kecil. Selanjutnya, manajemen konvensional yaitu manajemen yang dimiliki para pekerja berasal dari warisan nenek moyang yang disebarkan melalui mulut ke mulut dan selalu diwariskan kepada generasi selanjutnya. Kemudian berkembang karena gagasan yang pernah ada. Manajemen Islam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu manajemen konvensional yang diwarnai dengan aturan Al-Quran, hadis, dan beberapa contoh perilaku sahabat. Perbedaannya dengan manajemen konvensional yaitu manajemen konvensional adalah manajemen yang bebas dari nilai dan tidak mendasarkan ketuhanan dalam setiap aktivitas manajernya. Sedangkan manajemen dalam Islam yaitu berdasarkan apa yang telah menjadi tuntutan umat Islam, yaitu tuntutan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Manajemen syariah harus memiliki budaya kerja yang berbeda dari manajemen konvensional, sehingga mampu menjadi suatu keunggulan dan nilai di mata masyarakat. Selanjutnya, wewenang tanggung jawab dan pendelegasian dari kelompok 2, yaitu menurut George R. Terry, wewenang merupakan sebuah hak jabatan yang sah untuk memerintah orang lain bertindak dan untuk memaksa pelaksanaannya. Dengan wewenang seorang dapat mempengaruhi aktivitas atau tingkah laku perorangan dan grup. Istilah pendelegasian berasal dari delegasi yang memiliki arti mengutus dan menyerahkan. Pendelegasian wewenang merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain atau bawahan untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Manfaat dan tujuan dari pendelegasian wewenang adalah yang pertama, pendelegasian memungkinkan atasan agar dapat mencapai lebih dari bila mereka menanganinya sendiri. Yang kedua, pendelegasian wewenang dari atasan ke bawah merupakan sebuah proses yang diperlukan agar sebuah organisasi dapat berfungsi lebih efisien. Yang ketiga, delegasi juga memungkinkan atas memutuskan tenaganya pada tugas-tugas prioritas yang lebih penting. Dan yang terakhir, delegasi memungkinkan bahwa
untuk tumbuh dan berkembang, bahkan dapat digunakan sebagai alat belajar dari kesalahan tugas para atasan dapat berkurang. Nah, selanjutnya tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab terbentuk seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia. Tanggung jawab berasal dari hati dan kemauan sendiri untuk melakukan kewajiban. Konsep pendelegasian wewenang dalam Islam. Dalam Islam, mendelegasikan pemimpin harus memperhatikan kemampuan anggotanya. Jika tugas dan wewenang diberikan kepada anggota yang tidak punya keahlian dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas dan wewenang tersebut, maka hasil usahanya akan mengakibatkan kehancuran. Oleh karena itu, seorang pemimpin di dalam Islam harus memahami posisinya sebagai pemimpin, yaitu dengan cara melaksanakan amanat yang dimiliki oleh atau diberikan dengan baik, serta mampu mendelegasikan wewenang kepada orang yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai tuntutan Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya konsep tanggung jawab dalam Islam. Nah, dalam Islam tanggung jawab itu erat kaitannya dengan amanah. Misalnya, anak, harta, dan kedudukan adalah amanah. Artinya, apa yang dipercayakan oleh Allah kepada manusia harus dijaga dengan baik, karena nantinya kepercayaan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Selanjutnya, proses dan koordinasi manajemen dari kelompok 3. Proses manajemen umum, yaitu suatu proses merupakan suatu rangkaian aktivitas yang satu sama lainnya saling bersusulan. Proses manajemen sendiri adalah suatu rangkaian aktivitas yang harus dilakukan oleh seorang manajer dalam suatu organisasi. Proses itu meliputi yang pertama, perencanaan, kedua pengorganisasian, dan yang ketiga pemotivasian, dan yang keempat adalah pengendalian. Koordinasi manajemen umum. Proses mengintegrasikan atau memadukan, menyinkronkan, dan menyederhanakan tugas yang terpisah untuk mencapai tujuan yang efektif. Tujuan dari koordinasi sendiri itu yang pertama, menyatukan semua pemikir dan tindakan ke arah yang dituju. Yang kedua, untuk menghindari kekosongan dan timpang tindih pekerjaan. Yang ketiga, untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran. Dan yang terakhir, untuk menghindari tindakan overlapping dari sasaran perusahaan. Proses dan koordinasi dalam Islam telah dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58. Dari ayat tersebut jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan untuk senantiasa melaksanakan koordinasi, di mana pada ayat tersebut digambarkan sebagai penyampaian amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Seorang atasan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan segala sesuatu kepada bawahannya atau kepada junior-juniornya. Selanjutnya, etika manajemen dari kelompok 4. Etika manajemen adalah sekumpulan standar kepercayaan dan juga pemikiran manusia atas tindakan yang dilakukan pada sebuah organisasi yang dapat menimbulkan manfaat atau kerugian organisasi atau perusahaan. Faktor yang mempengaruhi etika manajemen itu ada 5. Yang pertama, hukum, peraturan pemerintah, kode etik industri atau perusahaan, tekanan parsial, dan yang terakhir, tegangan antara standar perorangan dan kebutuhan organisasi. Tujuan dan fungsi etika manajemen yaitu norma dalam berperilaku, bagaimana menjadi pribadi yang baik, menciptakan suasana yang tertib dan nyaman sebagai bentuk pengendalian diri, dan menciptakan persaingan yang sehat. Etika manajemen dalam Islam itu menganut dalam sifat Nabi, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Prinsip etika dalam Al-Quran yaitu larangan bisnis yang batil,
terdapat fungsi sedekah dan zakat, larangan mengurangi takaran hak, menjunjung tinggi nilai keseimbangan dan keselamatan, dan larangan berbuat zalim. Nah, empat pilar manajemen dalam Islam, yaitu yang pertama tauhid, kedua adil, ketiga kehendak bebas, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Selanjutnya, mengelola grup dan tim. Nah, dari kelompok 5, yaitu dinamika, berarti adanya interaksi dan interdependensi atau saling ketergantungan antar anggota kelompok satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik. Kelompok adalah suatu kumpulan yang terdiri dari 2 atau lebih individu yang mana kehadiran masing-masing individu tersebut memiliki arti serta nilai orang lain dan setiap individu akan saling mempengaruhi. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dinamika kelompok merupakan studi tentang adanya interdependensi, saling ketergantungan, dan interaksi antar anggota yang berada dalam sebuah kelompok serta adanya feedback antara individu sebagai anggota kelompok dengan memiliki tujuan tertentu. Selanjutnya, karakteristik tim diantaranya yaitu adanya kesepakatan terhadap misi tim atau bekerja sama akan efektif ketika telah disepakati misi dan tujuan tim tersebut. Selanjutnya, semua anggota mentaati peraturan yang berlaku, adanya pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Adanya pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang itu, suatu tim akan berjalan dengan baik jika tugas, tanggung jawab, dan wewenang dibagi secara adil dan bijaksana kepada setiap anggota. Pengorganisasian tim merupakan langkah untuk merancang struktur formal, yakni dengan menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas pokok. Menurut Patrick Lencioni, terdapat beberapa hambatan yang membuat tim menjadi tidak kohesif, diantaranya yaitu kurangnya kepercayaan antar anggota tim, ketakutan terhadap konflik, kurangnya komitmen dalam tim, menghindari pertanggungjawaban, ketidakpedulian terhadap hasil yang diperoleh tim. Maka langkah yang dapat tim lakukan untuk membangun tim yang kolektif dan efektif diantaranya yang pertama adalah membangun kepercayaan dalam tim, mengatasi rasa takut terhadap konflik, menumbuh komitmen dalam tim, menjalankan pertanggungjawaban dalam tim, memfokuskan atensi pada hasil yang perlu diraih oleh tim. Lanjut kepada kelompok 6, yaitu perencanaan dan ruang lingkupnya. Perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Perencanaan pada dasarnya merupakan suatu proses awal dalam menetapkan berbagai hasil akhir yang ingin dicapainya di masa mendatang. Tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lain dapat manajemen seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak akan dapat berjalan efektif. Nah, ada 5 jenis perencanaan, yaitu menurut prosesnya, menurut jangka waktunya, menurut wilayah pelaksanaannya, menurut penggunaannya, dan menurut jenis perencanaannya. Nah, yang pertama tadi, menurut prosesnya itu ada 3, ya. Yang pertama, policy planning, program planning, dan operational planning. Nah, yang tadi menurut jangka waktunya. Nah, jangka waktunya ini juga dibagi menjadi 3, yaitu long range planning, intermediate planning, short range planning. Dan menurut wilayah pelaksanaannya itu mencakup 3. Yang pertama, national planning, regional planning, dan local planning. Menurut penggunaannya itu ada 2. Yang pertama, single use planning dan repeat planning. Yang terakhir, jenis perencanaan dilihat dari segi luasnya usaha kegiatannya. Di antaranya yaitu yang pertama, general planning, yaitu suatu rencana yang dibuat secara garis besar dan menyeluruh untuk kegiatan kerjasama yang lebih luas. Dan yang kedua, spesial atau concentrated planning, yaitu suatu rencana mengenai suatu kegiatan khusus. Nah,
Konsep perencanaan dalam Islam dijelaskan dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Dijelaskan setidaknya perencanaan dalam Islam itu mengandung 6 pokok pikiran. Di antaranya yaitu yang pertama, perencanaan melibatkan proses penetapan keadaan masa depan yang diinginkan. Keadaan masa depan yang diinginkan dibandingkan dengan kenyataan sekarang. Untuk menutup kesenjangan perlu dilakukan usaha untuk menutup kesenjangan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai ikhtiar dan alternatif. Dan yang kelima, perlu memilih alternatif yang baik. Dan yang terakhir adalah alternatif yang sudah dipilih hendaknya diperinci sehingga dapat menjadi petunjuk dan pedoman dalam pengambilan keputusan maupun kebijaksanaan. Lanjut pada kelompok 7, yaitu pengisian jabatan dan komunikasi. Organisasi adalah proses kerjasama 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dan pengorganisasian adalah proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil. Membedakan tugas-tugas itu kepada orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya, dengan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Menurut Stoner, langkah-langkah dalam proses pengorganisasian itu ada 4. Yang pertama, merinci seluruh pekerjaan, membagi beban kerja ke dalam kegiatan-kegiatan. Yang ketiga, mengkombinasi pekerjaan anggota perusahaan. Dan yang terakhir, penetapan mekanisme. Nah, itu untuk mengkoordinasi pekerjaan anggota organisasi dalam suatu kesatuan yang harmonis. Selanjutnya, pengertian reorganisasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu reorganisasi yuridis, reorganisasi intern, dan reorganisasi finansial. Nah, reorganisasi yuridis yaitu perubahan mengenai bentuk hukum dari suatu perusahaan atau badan usaha. Reorganisasi intern ialah perubahan mengenai bentuk atau struktur organisasi. Yang ketiga, reorganisasi finansial yaitu perubahan yang menyeluruh dari keseluruhan struktur modal. Ada 2 sebab reorganisasi, yaitu sebab intern dan sebab ekstern. Nah, sebab intern sendiri menyangkut pada bidang non-finansi atau di luar bidang keuangan. Di antaranya yaitu struktur organisasi tidak baik, kesalahan memilih pemimpin, adanya managerial incompetence. Selanjutnya, sebab ekstern yaitu sebab berasal dari luar perusahaan, misalnya kompetisi antar perusahaan sejenis yang tajam, berkurangnya pemerintahan terhadap produk yang dihasilkan. Selanjutnya, restrukturasi. Nah, restrukturasi adalah organisasi yang dilakukan terhadap sebagian ataupun secara keseluruhan struktur organisasi dalam rangka mencari bentuk yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Upaya restrukturisasi dalam suatu organisasi dapat dilakukan melalui upaya manajemen dengan cara melakukan penataan ulang atau rekayasa ulang, sehingga perusahaan diharapkan dapat melakukan adaptasi terhadap pengaruh perubahan lingkungannya, sehingga perusahaan akan tetap bertahan hidup. Nah, proses restrukturasi dapat dijalankan dengan melakukan tahap proses sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan proses re-engineering, melakukan proses analisis jabatan, dan yang terakhir kajian organisasi. Nah, fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dalam proses restrukturisasi dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan memastikan organisasi yang rasional. Terdapat 3 faktor yang menentukan restrukturasi organisasi. Nah, yang pertama faktor kepemimpinan, faktor budaya organisasi, dan yang ketiga adalah
Faktor komunikasi, organisasi dan pengorganisasian dalam Islam. Organisasi harus menentukan tujuan yang hendak dicapai yang bersifat fokus, spesifik, teratur, dan adanya target waktu, dan memiliki nilai manfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Organisasi harus memiliki konsistensi dan komitmen sejak dari pimpinan hingga anggota atau bawahan. Pimpinan berkewajiban mengurus, mengarah, dan melindungi, dan lain sebagainya. Dalam sebuah organisasi Islam, untuk memastikan bahwa organisasi tersebut memiliki sistem dan target pencapaian sarana dan tujuan, maka perlu adanya prinsip. Nah, prinsip-prinsip tersebut antara lain yang pertama, pembagian kerja, pendelegasian, wewenang dan tanggung jawab, tingkat pengawasan, konsep syuro atau musyawarah, dan yang terakhir struktur organisasi. Selanjutnya masuk ke dalam kelompok 8, yaitu pengisian jabatan dan komunikasi. Nah, seleksi, penentuan, dan pemberhentian. Seleksi adalah kegiatan pemilihan dan penentuan calon karyawan pelamar untuk diterima atau ditolak menjadi karyawan yang didasarkan pada spesifikasi jabatan yang dibutuhkan. Pengaduan recruiting. Nah, pengadaan tersebut merupakan proses penarikan, seleksi, penempatan karyawan yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah disepakati perusahaan atau organisasi. Nah, rekrutmen merupakan proses pencarian, penarikan, dan menemukan sejumlah orang atau calon pegawai yang kompeten dan layak untuk ditarik kepada perusahaan. Nah, pembagian penempatan itu ada 3. Yang pertama promosi, demosi, dan transfer. Selanjutnya, pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia. Istilah pemberhentian sinonim dari separation, pemisahan atau pemutusan hubungan kerja, atau biasanya disebut dengan PHK. Karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Pemberhentian dapat terjadi karena undang-undang, keinginan perusahaan, keinginan karyawan tersebut, pensiun, kontrak kerja telah berakhir, karena kesehatan karyawan, dan juga bisa karena meninggal dunia. Rekrutmen dan komunikasi dalam Islam. Dalam Islam sendiri, dalam proses perjalanannya rekrutmen terdapat hal-hal yang harus dipenuhi seperti halnya kejujuran, dapat dipercaya, mampu berkomunikasi dengan baik, dan tentunya harus memiliki sifat yang cerdas. Diketahui bahwa komunikasi dalam Islam sendiri adalah sebuah pesan informasi yang mana berhubungan dengan sunnah Nabi. Prinsip komunikasi dalam Islam seperti halnya yang disebutkan oleh Asy-Syukani dalam tafsir Fathul Al-Qadir, yaitu yang pertama perkataannya yang baik, yang kedua perkataannya yang disampaikan itu tepat, yang ketiga perkataannya ringan, yang keempat perkataannya yang lemah lembut, yang kelima perkataannya yang mulia, dan yang terakhir adalah perkataannya yang baik. Selanjutnya memasuki pada kelompok 9, yaitu materi tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi kegiatan pengikut melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kepemimpinan muncul dari aspirasi anggota organisasi. Terdapat 4 teori kepemimpinan, yaitu yang pertama teori bakat, teori penuh kekuasaan, teori perilaku, dan teori situasional. Nah, perilaku kepemimpinan. Menurut Abdul Aziz Wahab, perilaku kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan yang fokusnya tidak pada karakteristik atau sifat-sifat dari seorang pemimpin. Nah, melainkan dari fokus pada tindakan interaksi terhadap orang-orang yang ada di sekitar kerjanya dan pada kelompok bawahannya. Tipe-tipe kepemimpinan yaitu
Ada 5 tipe. Sebelumnya, keberhasilan atau gagalnya suatu organisasi akan ditentukan oleh bagaimana kepemimpinan tersebut dalam memimpin. Nah, ada 5 klasifikasi tentang tipe-tipe dari pemimpin. Yang pertama, tipe pemimpin yang otokratis. Yang kedua, tipe pemimpin militeristis. Dan yang ketiga, tipe pemimpin paternalis. Yang keempat, tipe pemimpin harismatik. Dan yang terakhir adalah tipe pemimpin demokratis. Kepemimpinan dalam Islam sering disebut dengan kata khalifah atau al-amri. Dan dalam Islam, seorang yang menjadi pemimpin harus memenuhi 6 persyaratannya. Di antaranya yaitu yang pertama, mempunyai kekuatan, amanah, adanya kepekaan nurani yang dengannya diukur oleh hak-hak yang ada. Yang keempat, profesional. Yang kelima, tidak mengambil kesempatan dari posisi atau jabatan yang sedang diduduki. Dan yang terakhir, penempatan orang yang cocok pada satu jabatan. Selanjutnya, masuk pada materi kelompok 10, yaitu motivasi. Nah, motivasi merupakan faktor penggerak maupun dorongan yang dapat memicu timbulnya rasa yang mampu merubah tingkah laku seseorang untuk menuju hal-hal yang baik. Tujuan dari adanya motivasi sendiri menurut Melayu SP Hizbun sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan, meningkatkan kedisiplinan karyawan, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Nah, ada beberapa teori juga yang mengenai motivasi yang telah dipaparkan oleh para ahli. Ada 2 jenis pendekatan dalam teori motivasi, yaitu pendekatan isi dan pendekatan proses. Nah, pendekatan proses sendiri ini ada beberapa teori di dalamnya. Yang pertama adalah teori harapan, yang kedua adalah teori penentuan tujuan, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah teori keadilan. Ada banyak jenis dari motivasi. Jenis yang pertama adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari diri seorang itu sendiri tanpa dirangsang dari luar. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang hadir karena ada dorongan dari luar yang membuatnya semangat. Dan contohnya, seorang mahasiswa akan rajin belajar ketika akan ujian komprehensif. Nah, selanjutnya, motivasi dalam Islam. Motivasi dalam Islam bukan sekedar 5 hal teori kebutuhan, tetapi ada motivasi yang paling mendasar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah motivasi spiritual atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah motivasi ekonomi, dan yang terakhir adalah motivasi sosial. Selanjutnya masuk pada kelompok 11, yaitu manajemen internasional dan sumber daya manusia. Manajemen internasional ialah suatu perencanaan yang dilakukan oleh seorang manajer dalam mengendalikan kestabilan produk dari sebuah perusahaan agar dapat tetap bersaing dengan perusahaan di luar negeri. Dasar-dasar manajemen internasional: yang pertama, perusahaan multinasional; yang kedua, karakteristik perusahaan multinasional, alasan go internasional; dan yang keempat, 3 kekuatan ekonomi dunia. Beberapa negara yang menjadi penguasa perekonomian yang didukung oleh beberapa komponen manajemen, misalkan mesin, produk, dan kerjasama internasional. Dan yang terakhir, membangun keunggulan bersaing. Nah, manajemen komparatif merupakan proses manajemen di beberapa negara untuk menguji potensi tindakan manajemen di bawah kondisi lingkungan yang berada. Adapun faktor yang memiliki pengaruh penting bagi proses manajemen dan keberhasilannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel pendidikan; yang kedua, variabel sosial dan budaya dan etika; yang ketiga, variabel politik legal; dan yang terakhir adalah variabel ekonomi.
Nah, selanjutnya manajemen masa depan. Manajemen masa depan yaitu manajemen yang dirancang atau disusun untuk menghadapi masa depan. Manajemen ini memiliki fungsi yang harus dipahami oleh manajer. Fungsi tersebut seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengkoordinasian. Satu hal yang khas akan menandai pekerjaan manajerial di masa depan ialah kompleksitas gejala perubahannya. Diantaranya yang pertama adalah jenis manusia yang tertarik pada bidang manajemen, dan yang kedua karena kompleksitas organisasi yang semakin besar maka manajer dituntut untuk lebih inovatif. Nah, selanjutnya, pengaturan sumber daya manusia. Proses pengaturan sumber daya manusia dibagi menjadi 5 bagian fungsi utama, yaitu yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, yang kedua, penyediaan sumber daya manusia, yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia, yang keempat, pemeliharaan tenaga kerja, dan yang terakhir adalah pemanfaatan sumber daya manusia. Konsep manajemen dalam Islam. Pengembangan sumber daya manusia berdasarkan konsep Islam adalah membentuk manusia yang berakhlak mulia, yang senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebarkan rahmat bagi alam semesta dan bertakwa kepada Allah. Dalam Islam, pengelola sumber daya manusia berdasarkan pada konsep Islam mengenai manusia itu sendiri, yaitu yang pertama, manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan yang kedua, manusia adalah khalifatullah fil ardi atau wakil Allah yang ada di bumi. Memasuki materi kelompok terakhir, yakni kelompok 12, tentang pengawasan. Pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan, dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi. Nah, maksud dari tujuan pengawasan sendiri itu adalah membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tugas tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi, dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Ada 3 tipe dari pengawasan. Yang pertama adalah pengawasan terdahulu, yang kedua pengawasan pada saat kerja berlangsung, dan yang terakhir adalah pengawasan feedback. Nah, ada 6 macam dari pengawasan. Yang pertama adalah pengawasan dari dalam organisasi, yang kedua pengawasan dari luar organisasi, yang ketiga pengawasan preventif, yang keempat pengawasan respiratif, yang kelima pengawasan langsung, dan yang terakhir adalah pengawasan tidak langsung. Nah, teknik-teknik pengawasan. Yang pertama, pengamatan langsung atau observasi oleh manajemen. Yang kedua, pengawasan melalui laporan baik lisan maupun tertulis. Yang ketiga, pengawasan melalui pengguna kuesioner, dan yang terakhir adalah wawancara. Nah, prosedur pengawasan dalam Islam, di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa ayat dan ayat Quran. Yang pertama adalah Quran Surat An-Nisa ayat 1, yang kedua Quran Surat Al-Maidah ayat 117, dan yang terakhir Quran Surat Asy-Syura ayat 6. Nah, kandungan ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengatur alam. Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengelola alam ini. Namun karena manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini. Jadi ayat tersebut memberikan ancaman dan peringatan terhadap orang yang mengabaikan pengawasan terhadap perbuatannya. Demikian rangkuman yang dapat saya paparkan mulai dari kelompok 1 sampai 2. Yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.